Pada video kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi ke-6 struktur data dengan judul hashing di Python. Nah, sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Terdapat 6 anggota dalam kelompok ini, di mana Raditya Agraya Saralin sebagai ketua, kemudian ada Kak Emma Yustio Rizwansyah, ada saya sendiri Desta Rahmi Rayani sebagai moderator, kemudian ada Najwa Prisda Ramdhani, Samuel Linggomdio Pasaribu, dan yang terakhir Puan Akila Maharani Mudaji. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian dari hashing. Jadi apa sih hashing di Python? Hashing akan mengubah data masukan seperti string, file, atau objek menjadi string byte berukuran tetap. Hash atau intisari mewakili masukan dengan cara yang unik dan dapat direproduksi. Nah, hashing ini memainkan peran penting dalam mendeteksi, manipulasi data, dan meningkatkan keamanan. Nah, itu dapat menghitung nilai hash untuk file, pesan, atau bagian data lainnya. Nah, aplikasi menyimpan hash dengan aman untuk memverifikasi nanti bahwa data belum rusak. Nah, salah satu penggunaan hashing yang paling umum dalam keamanan itu adalah penyimpanan kata sandi. Jadi, hashing adalah alternatif yang layak untuk menyimpan kata sandi teks biasa dalam database. Jadi, saat pengguna memasukkan kata sandinya, sistem akan melakukan hash sebelum menyimpannya di database. Nah, jika seorang hacker mengakses database, mereka akan menemukan bahwa kata sandinya sulit untuk dicuri. Jadi, fungsi hashing Python memungkinkan semua ini. Nah, fungsi matematika ini memungkinkan aplikasi memanipulasi data menjadi nilai hash. Kemudian terdapat cara untuk membuat fungsi hashing yang efektif. Jadi, fungsi hashing harus memenuhi kriteria beberapa poin yang ada agar dapat efektif dan aman. Nah, yang pertama itu ada deterministik. Jadi, dengan masukan yang sama, fungsi harus selalu mengembalikan keluaran yang sama. Kemudian, ada efisien. Jadi, harus efisien secara komputasi saat menghitung nilai hash dari setiap masukan yang diberikan. Kemudian, tahan benturan. Nah, fungsi ini harus meminimalkan kemungkinan dua input menghasilkan nilai hash yang sama. Kemudian, seragam. Keluaran fungsi harus didistribusikan secara merata ke seluruh rentang nilai hash yang memungkinkan. Kemudian tidak dapat dibalik. Jadi kecil kemungkinannya bagi komputer untuk menghitung nilai masukan fungsi berdasarkan nilai hash. Kemudian tidak dapat diprediksi. Jadi memprediksi keluaran fungsi seharusnya menjadi tantangan, mengingat serangkaian masukan. Dan yang terakhir adalah peka terhadap perubahan masukan. Nah, fungsi harus peka terhadap perbedaan kecil dalam masukan. Perubahan kecil akan menyebabkan perbedaan besar pada nilai hash yang dihasilkan. Saya akan membahas tentang metode dalam hashing. Yang pertama yaitu ada hash function atau fungsi hash. Fungsi hash adalah fungsi yang mengambil input atau kunci dan mengembalikannya sebagai nilai hash. Biasanya dalam bentuk integer, nilai hash ini digunakan sebagai indeks dalam tabel hash untuk menyimpan data. Selanjutnya yang kedua, yaitu ada hash table atau tabel hash. Tabel hash adalah struktur data yang menggunakan fungsi hash untuk memetakan kunci ke nilai. Tabel ini terdiri dari array. Setiap elemen pada array biasanya disebut bucket atau slot. Yang terakhir ada collisions atau tabrakan. Tabrakan terjadi apabila dua kunci menghasilkan nilai hash yang sama. Ini biasanya umum terjadi dalam hashing. Dibutuhkan strategi yang tepat untuk memastikan data dapat diakses dengan benar. Baik, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang kasus penggunaan hashing. Ada berbagai kasus penggunaan agar fungsi hashing itu berfungsi dengan baik. Yang pertama, hashing dapat digunakan untuk penyimpanan kata sandi seperti yang di kayak Google Chrome itu. Ada hashing bisa digunakan sebagai caching. Hashing bisa digunakan untuk pengambilan data. Hashing itu bisa digunakan untuk seperti tantangan digital karena dia bisa menghasilkan value random, jadi kayak signature digital gitu. Terus ada juga hashing sebagai pemeriksa integritas file. Oke. Di sini saya ada contoh kode sederhana hashing, penggunaan hashing. Yang pertama itu ada my_string hello world.
Ini berguna untuk mendeklarasikan string dengan variabel myString dan nilai hello world dalam tanda kutip. Terus di sini ada hash value hash myString. Fungsi ini adalah mendeklarasikan value dari hash underscore value, dan ada hash myString. Dan yang terakhir itu di sini bagiannya ada fungsi untuk ngeprint dari string itu sendiri. Jadi pertama dia akan ngeprint hello world. Jadi di line 7 ini untuk fungsi ngeprint hello world dari yang dikasihkan myString ini. Dan yang ke-8 ini adalah untuk ngeprint hash value dari myString itu sendiri. Dan kalau misalnya dia versi 3.3 ke atas untuk VS Code, maka dia untuk Python, maka dia akan ngeprint angka random untuk hash value ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi hashing bawaan Python. Nah, fungsi hashing bawaan Python itu untuk mengembalikan nilai integer yang mewakili objek input. Kode tersebut kemudian menggunakan nilai hash yang dihasilkan untuk menentukan lokasi objek di table hash. Nah, table hash itu adalah struktur data yang mengimplementasikan kamus dan set, di mana kamus itu berfungsi untuk menyimpan pasangan kunci nilai, dan set untuk menyimpan elemen-elemen yang unik dan dapat di-hash. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Maistri Rizwansyah, PM 221506146. Oke, jadi saya di sini akan menjelaskan keterbatasan dari metode hashing itu sendiri pada mata kuliah struktur data. Itu yang pertama, terdapat serangan tabrakan atau biasa attack crash disebut. Itu tabrakan yang terjadi ketika dua input nilai berbeda menghasilkan sebuah nilai hash yang sama, namun penyerangan dapat melewati langkah-langkah keamanan yang mengandalkan nilai khas untuk sebuah autentifikasi. Kemudian terdapat prediktabilitas yang dimana fungsi dari hash tersebut harus bersifat deterministik, kemudian memberikan keluaran yang sama setiap kali memberikan masukan yang sama. Kemudian penyerang bisa mengkompilasi nilai khas dengan banyak input, lalu membandingkannya dengan nilai khas yang menargetkan atau menemukan nilai yang memiliki nilai sama atau kecocokan. Kemudian terdapat ukuran masukan terbatas, yang dimana fungsi hash menghasilkan keluaran yang berukuran tetap apapun keluaran masukannya, dan masukan keluarannya lebih besar daripada keluaran fungsi hash yang dapat menyebabkan ketabrakan pada sistem tersebut. Baik, terima kasih. Dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan cara-cara memilih algoritma hashing. Yang pertama, pahami use case. Jadi use case menentukan jenis algoritma yang digunakan. Misalnya saat menyimpan data sensitif seperti kata sandi, algoritma hashing Anda harus melindungi dari serangan brute force. Yang kedua, pertimbangkan persyaratan keamanan. Persyaratan keamanan use case bergantung pada jenis data yang ingin disimpan, dan persyaratan tersebut menentukan jenis algoritma hashing yang dipilih. Yang ketiga, teliti algoritma hashing. Jelajahi setiap jenis hashing untuk memahami kelebihan dan kelemahan. Yang keempat, evaluasi algoritma hashing. Setelah memilih algoritma hashing, evaluasi apakah algoritma tersebut memenuhi persyaratan keamanan. Dan yang terakhir, menguji algoritma hashing. Uji algoritma secara menyeluruh untuk memastikan algoritma berfungsi dengan benar dan aman.